namanya create. Oke, sudah terekam lagi ya. Jadi yang saya biasa gunakan itu, mohon izin untuk share screen, itu ada yang namanya Creately. Di sini ada Creately. Di situ ada bagaimana tipe-tipe dari graphic organizer. Jadi saya copy linknya saja, nanti biar Bapak Ibu bisa ke alamat yang dituju. Nah, di sini ada banyak contoh ini untuk apa namanya story map. Story map kan juga kaitannya juga dengan keterampilan berbahasa juga ya. Misalkan kisah apa itu namanya revolusi yang ada di Banjarnegara atau apa. Kita tinggal klik saja di sini, kemudian nanti akan masuk ke Creately. Nah, kemudian setelah itu ini masih proses ya. Loading. Jadi di sini saya ambil dari sini, Bapak Ibu silakan bisa lihat jenis-jenis yang lain. Yang tadi biografi, KWL, ini learning map, kemudian ini analogi. Nah, ini yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan ajar. Artinya siswa diminta untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di sini. Membuat ini, artinya kan lebih bisa memunculkan kreativitas di situ. Ini sepertinya masih loading. Artinya nanti kalau Bapak Ibu klik yang ada di sini, nanti akan diarahkan untuk bisa ke halaman yang bisa diedit. Masih loading. Nah, sambil menunggu mungkin tadi untuk yang ke Canva, jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Canva. Nanti untuk membuat media infografiknya ya Bapak Ibu. Nanti bisa masuk ke Canva, kemudian nanti di bagian ini Bapak Ibu bisa login ya. Artinya di sini Bapak Ibu bisa login, karena kebetulan saya sudah punya akunnya sehingga sudah langsung otomatis di situ, sehingga yang ingin saya cari di sini ada banyak pilihan ya. Nah, ada infografik pendidikan. Ini ada banyak pilihan, ada poster, ada presentasi, ada infografik. Nah, kalau kita ingin membuat infografik, maka Bapak Ibu bisa masuk di bagian yang infografik. Dan kemudian nanti akan muncul banyak apa namanya itu template ya, ada banyak template yang nanti Bapak Ibu bisa redesign lagi. Ukuran-ukurannya juga nanti bisa disesuaikan. Kalau ini kan ukurannya terlalu memanjang misalkan, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan ukuran-ukurannya juga. Nah, ini di sini kan ada ubah ukuran, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ukurannya itu, apakah nanti untuk presentasi misalkan silakan Bapak Ibu bisa ubah kan ubah ukuran, kemudian nanti kita tinggal cari-cari saja yang pas kira-kira apa. Saya back dulu tadi. Ini masih loading. Yang ini juga masih belum keluar. Sambil menunggu kita coba lagi.
Kalau yang sudah terbiasa pakai Canva ini kan nanti bisa dengan mudah diedit-edit ya. Bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Kalau ukurannya itu terlalu panjang, misalkan kita juga bisa ubah lagi ukurannya. Misalnya ini internetnya kurang support sehingga agak lemot. Menurut saya ini internetnya agak trouble sehingga muter-muter terus. Menurut saya jadi kita belum bisa untuk praktek ini sepertinya ada kendala di jaringan milik saya sehingga ketika mau masuk itu muter-muter lagi. Jaringannya bisa atau tidak nanti bisa diedit beberapa bagian yang ada di situ. Kemudian selain itu saya juga misalkan untuk yang sifatnya struktural, misalkan saya juga gunakan aplikasi-aplikasi yang lain sebenarnya, tapi yang kalau untuk nanti disajikan yang mudah itu ya nanti ada Canva, kemudian ada kalau di sini Creately walaupun bagus tapi memang saya jarang gunakan karena saya lebih banyak tadi menggunakannya Canva, kemudian ada juga kalau yang mungkin dari dasar yang menggunakannya PowerPoint saja untuk mengubah atau membuat tampilan-tampilan atau infografik dari apa yang sudah kita kumpulkan menjadi historiografi visual. Oke, sambil ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah kita sudah banyak belajar ya. Dari mulai tadi mengumpulkan bahan-bahan riset, kemudian sampai diajarkan bahan ajar berbasis grafik organizer, nanti bisa memudahkan untuk Bapak Ibu sebagai mendukung nanti bahan riset agar lebih menarik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Mas Abid mungkin tadi sekedar menambahkan bahwa suaranya Pak, apa yang tadi disampaikan saya pikir nanti akan lebih memperkaya karya audiovisual utamanya ya, karena produk akhirnya nanti kita akan bentuknya audiovisual, sehingga kalau kita perhatikan kan juga video-video singkat di IG, kemudian juga videonya misalnya historia.id itu juga selain menyajikan unsur video juga di situ ada infografisnya. Mungkin itu sih. Atau mungkin Mas Abid bisa menunjukkan beberapa karyanya anak mata sejarah kayaknya ya, yang singkat untuk bisa dijadikan teman-teman sebagai referensi, karena nantinya memang ke depan kepelatihan filmnya nanti lebih ke unsur dokumenter yang lebih agak ke art, sehingga mungkin
teman-teman juga perlu wawasan tentang bagaimana audio visual atau video yang sifatnya lebih ke praktis untuk pembelajaran gitu. Silakan Mas Abid. Oke, jadi Bisa di chat ditambahkan. Bapak Ibu silakan bisa dilihat channel YouTube dari Mata Sejarah itu mahasiswa kami yang memang dibina untuk bisa menghasilkan produk-produk yang kaitannya dengan audiovisual ya. Jadi kaitannya dengan visual kita bisa melihat di situ. Monggo silakan sambil dibuka karena internet saya ketika nge-link itu agak tidak lancar ini Mas ini. Saya coba share screen semoga tidak nge-hang. Sudah muncul? Kalau mau diputar saya, tapi kalau ingin melihat sendiri, monggo Bapak Ibu sudah saya share di linknya, sudah di chatnya, silakan Bapak Ibu bisa melihat untuk tampilan-tampilannya. Nah, jadi ada yang misalkan seperti ini ya, yang film-film pendek. Putar nggak ya Mas ya? Belum ya? Oh, muter lagi. Cari yang lain, misalkan ada. Kalau yang ini basicnya gambar. Volumenya mungkin Bapak. Ada nanti kalau untuk lihat-lihatnya bisa langsung saja di channelnya. Kalau saya share agaknya tidak begitu lancar begitu jaringannya. Oke. Siap Bapak. Nanti ada video-video pendek paling 1 atau 2 menit yang bisa dikembangkan untuk itu. Jadi ada yang basisnya itu ke gambar-gambar, artinya gambar-gambar itu kemudian diolah bergerak ya, kemudian ditambahi narasi, itu bisa menjadi satu video. Kemudian kalau yang saya lakukan itu biasanya lebih simpel. Kalau ini kan membutuhkan aplikasi ya, para mahasiswa itu kreatif-kreatif. Kalau yang di tempat saya itu eh, hanya pakai PowerPoint kalau yang saya gunakan misalkan. Ada beberapa saya ambil dari mata kuliah untuk apa namanya PowerPoint itu. Nah, untuk yang materi ini sebenarnya tadi ada sebagian sudah ada di PowerPoint, sudah ada di YouTube. Misalkan kalau saya tidak menggunakan video gerak ya, tapi lebih banyak dibuat seperti ini.
kira-kira gambarannya seperti itu yang saya buat. Kalau yang saya buat itu menggunakan PowerPoint saja. Jadi video-video yang saya buat itu menggunakan PowerPoint dengan aplikasi perekam layar. Jadi kalau yang saya gunakan itu infografik itu saya masukkan di di PowerPoint, kemudian dari PowerPoint itu saya rekam. Nah, jadi seperti itu yang saya buat. Kalau untuk mahasiswa memang membuatnya dengan menggunakan aplikasi, ada After Effects yang saya juga tidak tahu bagaimana caranya, karena kebetulan ada yang lulusan dari SMK apa itu namanya yang multimedia ya. Jadi ada lulusan dari mahasiswa lulusan SMK multimedia, saya minta mereka untuk membuat video-video dan mereka ternyata berhasil. Karena memang penguasaan teknologinya lebih canggih mereka daripada saya. Nah, kalau yang saya lakukan itu hanya berdasarkan dari PowerPoint saja. Jadi yang saya buat itu semata-mata hanya dari PowerPoint yang kemudian dari PowerPoint itu kita videokan. Nah, saya rasa ini bisa menjadi satu media yang simple ya kalau kita bisa membuat gambar-gambar yang kemudian kita tampilkan, kemudian kita masukkan di PowerPoint. Nah, dari PowerPoint itu kita konversikan, kita simpan itu dalam bentuk video. Jadi kira-kira seperti itu yang saya lakukan untuk membuat video pembelajaran. Mungkin itu Pak Afif. Ya, baik Bapak, terima kasih. Luar biasa ya. Sudah diberikan petunjuk menambah referensi, membuat membuat produk untuk program organisasi penggerak. Barangkali mungkin sebagai penutup, mungkin barangkali mau ada yang disampaikan, Bapak Sabit Azinar Ahmad, sebagai kata motivasi mungkin. Kalau menurut saya sih apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Artinya keterlibatan Ibu untuk Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh YSMI itu menjadi modal sebenarnya bahwa Bapak Ibu memiliki kemauan yang kuat dan kemudian nanti akan dibimbing oleh Yayasan Sahabat Muda Indonesia sehingga menambah selain kemauan juga kemampuan atau kompetensi yang kuat juga. Dan beberapa di antaranya ini adalah tentang bagaimana mengemas pembelajaran itu menjadi lebih disenangi oleh peserta didik. Saya rasa ini sudah sangat luar biasa. Saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, karena ini juga di hari weekend ya, untuk bisa meluangkan waktunya belajar bersama-sama. Saya rasa ini satu hal yang perlu sangat dan penting untuk kita. Ya, baik. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Sabit Azinar Ahmad, Magister Pendidikan, atau yang dijuluki Dokter Candi ini ya. Oh, Dokter Candi. Oh iya. Saya nggak tahu istilahnya. Dosen sejarah Universitas Negeri Semarang ya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali tadi ya, sudah banyak sekali materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sabit Azinar Ahmad, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk menjadi bahan riset gitu ya, bahan riset program organisasi penggerak yang bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Muda Indonesia dan didukung oleh tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih Bapak Sabit. Terima kasih sekali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mengingatkan sudah absensi ya. Tadi sudah dibagikan di chat. Sudah, Pak. Oke, link absen sesi 2. Dimohon untuk diisi.
Menyalakan on video on. Foto bersama. Baik, untuk sesi sebelum terakhir foto lagi. Ya. Mohon dihidupkan videonya. Sudah siap Bapak Ibu? On-kan videonya, kita foto bersama. Kita hitung ya. Tapi ini belum muncul ya gambar-gambarnya. Ya, mohon di-on-kan videonya, kita foto bersama sebagai bahan laporan ini. Sudah cukup. Ya, baik, kita hitung 10 ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian materi pada sesi kedua. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Saya selaku moderator memohon maaf barangkali banyak kekurangan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut di sesi 2 ini, walaupun dalam kondisi yang sedang enak sekali buat ngantuk-ngantuknya gitu ya, tapi Bapak Ibu mau menyempatkan untuk semangat belajar. Dan sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Sabit dan semuanya. Oke. Mungkin itu yang bisa kami aturkan. Terima kasih. Saya akhiri bersama-sama. Ya, langsung aja ya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal sudah oke nggih. Stop and